Di video kali ini aku mau nge-review nipper dari brand AT, yaitu single edge nipper AT102. So buat kalian yang penasaran, tonton terus video ini sampai selesai. Seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung di channel ini atau yang baru menemukan channel ini biasanya membahas sekitaran hobi Gundam-Gundaman, baik itu review dari peralatan-peralatannya, review Gundamnya, ataupun tips dan trik sesuai dengan pengetahuan yang aku mengerti. So, buat kalian yang kepo tentang channel ini, jangan sungkan-sungkan untuk klik tombol subscribe. Oke, langsung aja. Mungkin 1 bulan yang lalu aku mereview nipper dari Bandai. Kali ini aku mau nge-review nipper lagi, yaitu dari brand AT. Brand AT sendiri itu brand dari negeri tetangga, dari negeri Malaysia. Untuk serinya ini seri AT1002 single edge ya, terbuat dari chrome molybdenum. Nah, untuk link pembeliannya ada di sini. Langsung aja aku buka. Nah, untuk paket pembeliannya kalian dapatkan ini sarung tangan dari Caleb. Seperti biasa ini nggak bakalan aku pakai karena bikin karat, dan sarung tangan yang dari plastik yang bakalan aku pakai ini. Kemudian nippernya. Nah, ini dia. Cukup premium ya dari segi kemasannya, dari segi nippernya juga cukup premium. Mungkin aku jelaskan dikit tentang feel genggamannya. Untuk feel genggamannya menurutku lumayan enak, mirip-mirip dengan Despiae. Cuma ini masih agak licin ya, barangkali karena masih baru jadi agak licin. Dan ini kalau bisa dilihat dari dekat, nah ini cukup mewah ya, ada tulisan AT seri. Nah ini cukup berkelas. Nggak usah lama-lama lagi, mungkin aku coba aja, aku singkirkan terlebih dahulu. Pertama aku mau coba dengan ini runner dari Bandai. Aku mau coba terlebih dahulu. Yap, udah kepotong. Nah, untuk potongannya ini belum terlalu proper ya, aku ulangi lagi. Jika kalian memotong, ini sekedar tips, jika kalian memotong dengan nipper single edge, sebaiknya kalian pelan-pelan dan posisikan harus tegak lurus. Ini aku potong. Yap, ini hasilnya. Ternyata potongannya mulus. Nah, ini hasilnya. Bisa kalian lihat, ini nipper yang cukup bagus menurutku karena hasil potongannya cukup mulus. Oke, untuk selanjutnya aku mau coba dengan bagian clear part dari Bandai juga. Ini masih pakai Bandai. Aku coba potong di sini. Pelan-pelan motongnya. Feelnya aku belum dapat ya, jadi agak kesusahan.
Untuk hasil potongannya seperti ini. Ini mungkin aku yang belum dapat feel-nya, jadi masih kurang bagus. Aku coba lagi. Ya, ini untuk hasilnya seperti ini. Cukup bagus hasilnya. Ini untuk clear part dari Bandai. Nah, ini untuk yang soft. Untuk yang soft aku coba. Ini masih dari Bandai ya, clear partnya dari Bandai. Untuk yang soft, aku rasa kalau soft ini gampang banget ya. Dan ya, hasilnya juga bagus. Ups. Ya, bisa kalian lihat hasilnya seperti ini. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau nipper yang harganya lumayan itu untuk memotong plastik-plastik dari bootleg? Ya, kali ini aku coba ini dari Daban model. Aku coba potong di sini ya. Pelan-pelan seperti biasa. Nah, lanjut dipotong. Pelan-pelan. Oke, ini untuk Bandai. Ternyata untuk menghandle ini untuk Daban. Ternyata untuk menghandle plastik dari Daban cukup proper, cukup layak, dan hasilnya juga cukup bagus. Lanjut lagi di clear part dari Daban model. Nah, untuk clear part dari Daban model oke, hasilnya seperti ini. Ya, lagi-lagi mampu menghandle dengan bagus. Ini clear part yang keras ya. Selanjutnya untuk clear part yang soft. Kalau soft sih pastinya udah bagus lah. Kurang pelan aku. Oke, ini hasilnya. Hasilnya juga cukup bagus. Nah, sekarang mari dicoba dipraktekkan langsung di bagian part. Aku coba di sini aja. Seperti biasa, kasih ruang tiketnya, jangan terlalu mepet ketika memotong part.
langsung aku potong, usahakan tegak lurus. Ya, cukup mulus. Ya, yang aku rasa ini dalam mengendal stretch mark cukup baik-baik ya. Meskipun ada catatan di sini, aku coba lagi untuk menipiskannya. Cukup susah ternyata untuk menipiskannya, masih perlu melakukan sanding lagi atau pengamplasan. Ya, ini untuk hasilnya seperti ini. Cukup bagus ya, meskipun masih banyak sisa potongan yang menempel, tapi dalam menghandle stretch mark aku lihat ini cukup bagus. Nah, sekarang dicoba di plastik daban. Aku coba di sini aja. Potong, usahakan tegak lurus, potong pelan-pelan. Nah, ya sama rapi pemotongannya. Oke, jadi baik untuk plastik dari Bandai maupun bootleg, terutama daban model, cukup bisa menghandle nipper ini dengan baik ya. Mungkin sekarang udah sampai ke kesimpulannya ya. Menurutku untuk nipper harga mid-range di bawah 500.000, ini tepatnya aku beli 450.000 dari seller yang ada di Indonesia. Kalau dalam ringgit Malaysia itu aku lihat di fanpage Facebooknya itu sekitar 110 atau 120, aku lupa. Pokoknya aku dapat 450.000. Untuk plusnya sendiri, ini nipper enak, genggamannya nyaman, mungkin karena baru aja sehingga masih licin. Untuk film memotongnya itu empuk, mirip dengan HT389 yang aku punya dulu, dan untuk ketajamannya melebihi ketajaman dari DSPI STA yang aku punya. Ya, untuk minusnya, hasil pemotongan kurang tipis, jadi masih menyisakan untuk hasil potongan, tapi menurutku itu nggak masalah karena masih bisa melakukan penyandingan. Yang terpenting itu untuk menghandle stretch mark itu cukup minim, sehingga nanti kalian ketika melakukan sanding, setelah melakukan sanding tidak akan tertinggal bekas putih yang dari hasil pemotongan. Ya, mungkin segini dulu video dari aku. Seperti biasa, jika ada kritik dan saran silahkan tuliskan di kolom komentar.
like videonya jika kalian suka, share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Sekian, salam tang potong, salam Gundam Koplak.